Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan kali ini ditemani oleh Mas Erwin Mulyadi. Halo. Kita ada di segmen Ngobrol Santai tentang apakah memilih kamera DSLR di tahun 2021 ini apakah masih layak ya? Karena latar belakangnya banyak sekali yang menanyakan kepada kami apa kamera yang paling bagus buat mereka, tapi budgetnya tuh sangat terbatas. Jadi banyak yang bilang, ya saya punya budget di bawah 10 juta. Bahkan ada yang di bawah 5 juta, Mas Erwin. Dan saya sudah cari-carikan kamera mirrorless yang katanya the future ya, karena semua produsen kamera kan sekarang berlomba-lomba bikin kamera mirrorless. Betul. Dan itu harganya tidak murah. Kalau yang terlalu basic, yang terlalu murah, ya kualitasnya memang sangat terbatas fungsionalnya. Itu. Jadi apakah benar nggak kalau keputusan mereka untuk akhirnya memilih DSLR atau enggak? Karena banyak yang merasa resah dan insecure. Mungkin karena banyak baca-baca, mungkin banyak nonton info fotografi yang dibahas kok kamera mirrorless, lensa mirrorless mulu. Nah, bagaimana pendapat Mas Erwin nih untuk teman-teman kita? Ya, oke. Ya, karena kita dalam konteks ngobrol santai, jadi ya kita masing-masing kasih pendapat aja ya, dan kita bisa saling nanti kasih masukan tambahan. Nah gini intinya, kamera mirrorless itu adalah sebuah keniscayaan ya. Artinya zamannya memang sudah ada di sana. Mengembangkan dari teknologi DSLR yang dikembangkan sejak ya anggaplah 20 tahun lalu gitu. Tapi faktanya kan DSLR masih ada, masih dijual baik baru ataupun bekas. Memang sih kayak produsen-produsen kamera DSLR energinya dia fokuskan ke mirrorless. Tapi di pasaran ini pilihannya ada. Nah, pertanyaannya kan siapa yang cocok memilih ini? Ya, tentu mereka yang memang suka banget gitu kan sama DSLR atau sudah punya banyak lensa. Cuman kalau misalnya dia adalah orang yang baru mau nih menekuni hobi foto atau mungkin mahasiswa ya buat tugas kuliahnya. Atau buat kerja, misalnya dia mau kerja wedding atau job yang lain, tapi dananya pas-pasan. Menurut saya ya DSLR masih lebih layak untuk dipilih ya. Kenapa ya? Karena dengan pilihan yang manapun, mau yang kecil atau yang besar kayak gini kelihatannya, sebenarnya sama aja. Dalamnya ada cermin yang membuat kita bisa mengintip gitu lewat jendela bidik optik. Jadi dia mesti ada jendela bidiknya, kemudian juga mode-modenya ada. Bisa pasang lampu kilat eksternal gitu kan. Jadi mau dipakai dalam banyak skenario bisa gitu. Dan bisa ganti lensa juga dibandingkan dengan HP atau compact ya. Makanya banyak teman-teman kita yang tadinya HP pakai HP aja atau compact yang nggak bisa ganti, pengen upgrade. Dan salah satunya kalau DSLR meskipun yang murah-murah gitu ya, misalnya nggak terlalu mahal, biasanya sudah lengkap. Kalau mirrorless belum tentu ya, kadang-kadang nggak ada built-in flash, kita nggak bisa pasang juga. Ada yang nggak ada roda mode, dial, dan satu lagi juga yang tidak kalah penting gripnya nih. Gripnya yang ini kan enak ya. Membuat mantap. Yang merasa kayak kamera beneran lah waktu kita mau itu kan kelengkapannya itu. Iya bener juga sih. Nah sekarang ngobrolin tentang lensa-lensanya. Kamera mirrorless memang karena dia lebih baru, lensa pilihannya kan nggak terlalu banyak, dan biasanya juga teman-teman harus pikirin juga budgetnya itu harusnya cukup untuk lensa yang lumayan berkualitas lah. Kalau misalnya ya mungkin untuk awal-awal lensa kit ya, tapi untuk kedepannya pasti membutuhkan lensa tambahan. Dan lensa-lensa DSLR juga lebih budget friendly nih, jauh kadang-kadang, apalagi di pasar bekas yang bisa lensa yang dengan fungsi yang sama bisa setengah harganya kalau yang DSLR. Nah, itu menurut Mas Erwin gimana tentang mungkin lensa DSLR itu kalau dibanding mirrorless sekarang? Ya memang satu hal yang pasti karena dia udah duluan ada, ya lensanya pilihannya banyak. Dan jangan lupa juga lensa-lensa di zaman film pun kadang-kadang masih bisa dipakai kan, gitu. Jadi pasti salah satu kekuatan alasan orang yang beli DSLR, dia bisa dapat pilihan lensa yang lebih banyak dan juga lebih terjangkau gitu. Yang kalau kita lihat di mirrorless ya kadang-kadang malah mahalan lensanya ya, bisa jadi ya gitu daripada bodinya gitu. Nah itu juga sebuah pertanyaan kan, banyak yang tanya juga kan, kenapa ya kok lensanya
lebih mahal. Saya beli body misalnya 6 juta mirrorless, tapi lensanya nggak ada yang di bawah itu. Saya rasa psikologi orang-orang itu biasanya beli kamera kalau misalnya mirrorless ya, misalnya dia beli 10 juta, mereka cuma rela mungkin harganya sepertiga dari harga kameranya. Sedangkan kita perhatiin banyak kan lensa-lensa yang bagus itu harganya kurang lebih 1:1. Jadi kalau kamera 10 juta ya mungkin lensanya 1 juta. Sedangkan DSLR itu lebih friendly, mungkin karena memang banyak udah di lensa-lensa yang di pasar bekas juga. Nah, itu bisa murah banget. Kalau misalnya yang baru memang ya mungkin beda sekitar 20% lah lebih murah. Ya. Dan ini lensa fixnya itu juga bisa kita bandingkan ya. Misalnya lensa fix kayak 50 mm DSLR f1,8. Untuk DSLR itu kan sangat-sangat terjangkau lah. Terjangkau banget. Iya, tapi lensa dengan jenis yang sama untuk mirrorless belum tentu gitu. Harganya sama. Iya, itu contoh gampangnya begitu. Contoh gampang. Iya, karena DSLR saya tahu kan ada yang 1, atau 2, sedangkan kalau yang mirrorless itu bisa mencapai 3, itu kalau terpisah seperti itu. Dan juga keunikan dari lensa DSLR terutama yang mungkin agak lama ya, itu dia punya sistem manual focusing yang mekanik gitu. Nah, iya betul. Kalau di mirrorless nggak ada lagi ya kayak gitu, kecuali lensa manual fokus ya. Ya, jadi ada stopnya. Jadi misalnya kita tahu nih infinity, ya kan? Terus ini yang terdekat. Kalau yang mirrorless itu muter aja, itu namanya Focus by wire. Focus by wire. Iya. Nah, itu juga akibatnya sebenarnya kalau misalnya lensa mirrorless itu kalau misalnya rusak sistem autofocus ya kita sama sekali sudah tidak bisa menggunakannya ya Mas Erwin ya. Iya, nggak akan bisa diapa-apain lagi dalam arti untuk mengatur fokus. Ya bahkan manual fokus pun nggak bisa. Ya meskipun sebagian kecil lensa DSLR juga sudah mulai kayak gitu ya, namanya lensa-lensa STM kalau di Canon. Dengan tujuan supaya autofokusnya silent sih. Tapi ya kalau di mirrorless ya umumnya semua begini. Nah, sistem mechanical manual focus ini juga menjadi sesuatu keuntungan buat pengguna DSLR karena ya misalnya tadi kita bisa manual fokus lebih enak ya. Atau ada juga loh lensa-lensa yang memang ya manual fokus gitu. Jadi lebih enak juga. Iya, kalau autofokusnya mungkin gagal di lapangan kita mungkin nggak sempat lah, maksudnya jauh dari kota untuk servis, kita masih bisa switch ke tetap masih manual, bisa pakai. Kalau yang itu udah nggak ada cadangan ya udah berhenti, dia nggak akan fokus lagi. Jadi ada keuntungan di situ ya. Tapi selama ini kan kita mengunggulkan, wah ini kayaknya DSLR udah murah, terus punya keuntungan tambahan. Tentunya apa sih yang kita miss kalau misalnya kita memilih DSLR? Tentunya ada dong. Kenapa? Karena industri kan mengarah ke mirrorless nih, Mas Erwin. Iya, pasti. Iya. Apa yang kita miss kalau kita budget terbatas memilih DSLR? Kita bisa bahas-bahas sedikit mungkin supaya berimbang. Jangan sampai nanti kita jadi iya, miss-nya adalah ada beberapa ya. Kita mulai dengan dimensi deh ya. Dimensi, kenapa? Umumnya memang DSLR itu akan lebih besar, walaupun relatif juga. Contohnya gini ya, ini DSLR, ini DSLR, dua-duanya APS-C, tapi yang ini bisa agak kecilan. Bahkan ada juga mirrorless yang juga hampir yang kayak DSLR. Juga. Iya. Tapi umumnya mirrorless memang lebih kecil lah ya. Bisa dibuat masuk, lebih kecil. Bisa masuk tas misal. Sementara yang seperti ini biasanya jadi satu isu sendiri buat mereka yang ya misalnya nggak mau kelihatan bawa-bawa kayak gini ya kan. Ya tapi itu mungkin itu dulu lah. Nah baru kita bahas yang lebih ke kameranya nih ya. Karena ini juga masalah perkembangan teknologi kan. Jadi waktu DSLR dibuat teknologinya tentu beda ya. Paling nggak misalnya sistem layar sentuh deh. Layar sentuh kan dulu belum jadi hal yang umum. Bahkan kamera saya yang pertama dulu layar itu nggak bisa buat live view. Jadi layar hanya untuk melihat hasil foto atau menu gitu. Aja. Dan juga kalau autofocus kita pakai live view, ya itu biasanya agak lambat. Jadi istilahnya tuh jadi terasa lebih lambat dan
kurang convenience ya, mungkin kata yang tepat, kurang nyaman menggunakannya karena era sekarang kan pakai handphone kan kayaknya simple banget, cuma klik gitu kan. Nah itu mirrorless bisa pakai layar kebanyakan sudah touchscreen langsung jepret, tapi yang DSLR kadang-kadang kita mau pindahin titik fokus pun kita mesti pakai joystick, mesti diputar-putar dulu sampai kotaknya pas. Nah itu kadang-kadang itu menjadi suatu nuisance ya, kayak nyebelin, kadang-kadang perlu usaha lebih gitu ya untuk soal bisa. Fokus ini juga menarik nih kalau dibahas nih. Gimana tuh? Jadi DSLR itu walaupun yang anggaplah yang paling basic gitu ya, yang murmer banget, dia itu betul-betul memiliki kemampuan autofocus yang khas DSLR, yaitu cepat. Jadi begitu pencet dan bip dapat. Kenapa? Ya karena memang semua DSLR kerja dengan cara deteksi fasa. Gitu. Jadi dia punya sejumlah titik yang membuat dia kerjanya cepat. Tapi memang memindahkan titiknya repot kalau nggak ada touchscreen atau ya masih cara lama atau titiknya banyak, malah capek mindahinnya kan. Betul. Gitu. Nah, cuman isu di DSLR bisa mengalami yang namanya misfocus. Jadi sudah autofocus kayaknya udah dapet nih, pas dilihat kok belum tajam, mungkin karena lensanya lensa yang zaman agak lama, jadi motornya udah nggak begitu bagus, perlu di adjust. Nah masalahnya nggak semua DSLR punya fitur micro AF adjustment gitu, juga AF fine tune istilahnya, atau AF fine tune gitu. Iya, tapi untuk subjek bergerak, untuk subjek tracking meskipun murmur udah bekerja dengan baik. Nah, kalau di mirrorless belum tentu semuanya bekerja dengan baik. Jadi itu salah satunya. Nah, salah satu concern yang paling utama mungkin adalah apakah kamera DSLR bisa menghasilkan foto yang sama kualitasnya. Orang pengen tahu itu sebenarnya. Kalau misalnya hasilnya sama, kadang-kadang orang, gua repot dikit lah mungkin teknologinya yang 10 tahun yang lalu kan. Nah, tapi kalau hasil fotonya sama, ya nggak apa-apa repot dikit. Nah, apakah begitu? Demikian bisa nggak? Gitu. Itu ultimate question-nya tuh. Ya pasti soal image quality atau bagaimana sebagus apa foto yang bisa dibuat sama kamera yang kita beli, itu pastilah yang orang pingin tahu ya. Tapi kan kita udah sering bahas baik di video ataupun kita live stream. Sebetulnya kualitas hasil kamera dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ukuran sensor dan juga generasi kameranya. Tapi kalau kita misalnya mengadu kamera generasi agak lama dengan yang modern, tapi ukuran sensornya sama, sebenarnya resolusi dan lain-lain itu bisa dikesampingkan. Misalnya yang lama ya 16 mega, kayak ini kan 16 mega gitu ya. Yang baru misalnya 24, sebetulnya nggak terlalu berdampak ya. Ya kan misalnya kita flashback deh, kita sendiri juga memulai fotografi digital dulu kan dengan DSLR kan. Betul. Misalnya saya beli D40 dulu 2007, beli ini 2011 dulu. Iya, karena dulu belum ada mirrorless, perasaan hasil foto dia udah bagus banget gitu kan. Nah, jadi saya pakai ini untuk segala skenario ya, misalnya ke luar negeri kita juga kemana itu, Kamboja kemana juga hasil fotonya bagus-bagus. Secara umum menurut saya sih DSLR dengan sensor APS-C misalnya, apalagi yang full frame ya, itu sudah memenuhi standar kualitas. Nanti tinggal lensanya kan. Benar. Saya bahkan kita coba dulu ya Canon 1500D ya. Ya ke Semarang, ke Bali ya. Itu juga dengan lensa-lensa yang bervariasi kita bisa ambil foto-foto yang bagus. Jadi sih pengalaman saya pakai DSLR baik untuk potret, untuk landscape, ke pantai, cityscape misal, fine-fine aja ya. Bukan halangan lah ya. Bukan halangan gitu, tapi memang kalau ditanya bagaimana convenience-nya, ya tentu dibanding zaman now yang lebih memanjakan, bahkan mungkin autonya lebih bagus, ya memang kalah lah ya DSLR gitu sih ya. Dan setuju nggak? Iya, dan video juga kan. Harus punya keuntungan di situ karena kan cepat banget. Jadi memang bukan halangan ya pakai DSLR, terutama misalnya kita lihat perkembangan sensor kan agak menjadi lebih lambat, nggak secepat yang zaman DSLR dulu yang dalam 2 tahun sensornya tiba-tiba dari 10 megapiksel jadi 12, 24 tuh cepat gitu. Nah sekarang kayaknya
udah mulai stabil ya, misalnya di full frame di DSLR 24 megapiksel dan di mirrorless juga full frame banyak sekali yang baru tapi 24 megapiksel doang juga Mas Erwin. Cuma bedanya mungkin performa kecepatannya karena shooting burst-nya dan videonya yang itu yang dikembangkan kan. Jadi tidak dari kualitas gambarnya memang tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada excuse bagi teman-teman yang menggunakan DSLR, tapi karena saya pakai DSLR saya nggak bisa bikin yang foto yang bagus. Meskipun ya kalau ya untuk yang high end banget, untuk profesional kelas atas banget yang cetaknya mungkin 2 meter, mungkin dengan sensor teknologi yang baru yang 100 megapiksel atau 60 megapiksel mungkin akan ada beda ya. Pastilah. Tapi kalau DSLR untuk teman-teman yang baru mau masuk dari upgrade dari handphone, ya teman-teman akan mendapatkan apa istilahnya, banyak hal yang kalian bisa explore, membuat sesuatu yang lebih kreatif karena kalian udah bisa ganti lensanya, mengatur settingnya, kan, jadi paham setting untuk landscape, untuk sport kan pasti beda tuh. Iya, jadi menurut kita sih jangan menjadi halangan juga kalau misalnya teman-teman memiliki budget yang terbatas untuk belajar fotografi, ya. Mungkin gitu aja ya Mas Erwin. Untuk memilih jenis-jenis kameranya, baik DSLR atau mirrorless, kalau teman-teman masih bingung atau resah, silakan tanyakan langsung di komen. Nanti saya atau Mas Erwin akan juga ikut membantu lah untuk menjawab atau mencarikan yang kamera yang terbaik buat kalian. Selain itu juga banyak sekali video-video yang kita buat untuk panduan membeli kamera setiap tahunnya. Jadi silakan disimak lagi, ditonton lagi video-video tersebut. Oke, gitu aja ya. Mudah-mudahan ngobrol santai tapi sangat serius ini kesannya itu bisa membantu teman-teman. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Oke, bye-bye.